mesti gua menang dulu ya baru lu mau ngomong sama gua gitu ya. Enggak lah. Jujur gue sebelum lu menang gue nggak kenal sih. Hoi barista. Hoi hop keluar. Jadi pembukaan kita kayak gitu. Oh, gitu. emang kerjaan itu suka teriak-teriak aja di sini. Oke, halo teman-teman, halo great people. Kembali lagi dengan gua John di channelnya Fugol Coffee Roaster. Hari ini kita buat video setelah kita pulang dari Melbourne. Akhirnya udah berapa banget kita nggak buat video. Dan kita kedatangan tamu spesialnya. Pakai telur, pakai sambal, apapun itu spesial banget dah. Kita kedatangan Miki dari So Good Coffee Company. Yeay. Tepuk tangan Miki meriah banget. Tadi gua nggak ada tepuk tangan. Oke, bro. Terima kasih udah datang ke Fugol. Terima kasih sudah dijamu. Sebenarnya Miki yang nyariin duluan gitu. Kalau nggak Miki nyariin kita nggak dapet jadwal sama Miki susah banget. Kebetulan tadi kita habis take video juga buat SSG. Yeah. Dan kita udah ngobrol beberapa hal dari sisi Miki bertanya ke gua, dan hari ini nggak di channel kita sekarang gantian gua yang utak-atik Miki sekarang. Oke, bro, gue boleh tahu nggak, Mik, sejak kapan lu berkarir di dunia kopi, dan pertama apa awal alasan lu terjun di industri kopi gitu? Kerja kopi itu 2012 pertama. Oke. 2012 di Melbourne. Sebenarnya bukan kerja kopi sih, kerja di kafe. Oke. Tapi baru diajarin bikin kopi setelah gue di kafe itu berapa bulan gitu lah. Oke. Alasannya karena butuh duit sih, bro. Jadi sekolah. Ya, jadi gue dulu sekolah di Melbourne. Gue ke Melbourne itu 2008. Oke. Terus 2009 itu gue ditelepon bokap gue bilang nggak punya duit lagi, cari kerja ya, minggu depan udah nggak kirim duit lagi. Kelabakan deh itu gue nyari kerja. Nah tapi gue awalnya kerjanya di waktu itu sebar-sebar resume karena belum pernah kerja, namanya juga anak Indo gitu ya. Maksudnya di sini nggak pernah kerja yang beneran gitu kan. Kesana nyari-nyari kerjaan susah dapat karena nggak punya pengalaman. Tapi akhirnya dapat kerja pertama gue jadi doorman waktu itu. Gue tutup pintu. Terus itu gue hampir setahun kayaknya. Nah, di toko itu terus gue pindah retail, fashion, lama-lama gue bosen. Jadilah gue di 2012 apply ke cafe, Manchester Press namanya. Oke. Mungkin kemarin nggak sempat sana ya. Sekarang sih dia pakai Ona, tapi zaman dulu nggak specialty sama sekali gitu. Zaman dulu yang literally dark roast, double wrist, nggak ditimbang apa-apa, semuanya pakai eyeball gitu kan. Masukin kopinya aja tuh masih pakai doser yang cetekan gitu. Ngerti gua. Begini. Ketok tem lagi gitu. Gue masih ngalamin gitu kan. Jadi gue pertama kali kerja kopi ya gara-gara butuh duit. Dan kebetulan aja ada di Melbourne jadi industri kopi. Oke. Kamu jurusan lu sekolah dulu apa sih? Gua dulu S1-nya psikologi sama cinema studies, jadi gua dulu double major, sama S2 gua marketing. Oke. Ketika lu berangkat ke Aussie itu emang pilihan lu sendiri, kayak gue pengen sekolah di Aussie gitu atau gimana dulu? Waktu itu bokap gue pengen nyekolahin anaknya ke luar negeri. Oke. Soalnya dulu keluarga dia nggak ada yang anaknya sekolah negeri. Oke. Tapi maksa aja, belum nabung, udah kirim aja, asal aja gitu kan. Makanya tengah jalan keot. Tapi dia pengen gue keluar negeri sekolah, tapi terserah mau di mana gitu kan. Waktu itu adalah beberapa negara, cuman yang memang salah satu yang terjangkau waktu itu sih Australia, lumayan paling visible lah ya. Iya, sekarang mahal banget men. Kemarin ke Melbourne, tapi kayak zaman dulu itu oke, terus dekat, terus kita waktu gue SMA kita ke sana sama bokap nyokap kayak ngeliat oh ini tempatnya oke nih Melbourne untuk ditinggalin, jadilah gue ke sana. Oke. Terus ketika lu kerja awal itu sampai di titik mana lu merasakan kayak oke, gue akan menseriusi kopi sebagai emang hidup gue gitu. Wih, begini.
Bener-bener lu customer service lu 4,5 nih. Paling jelek 6, lu 4,5 di bawahnya, Bril. Nah, bener emang. 4,5 kalau barista udah very good loh ya. Makanya Brewers hancur. Nih kopinya apa? Kopinya cherry apple bomb. Oke, siap. Bom nggak? Cherry apple bomb nggak? Cherry apple bomb. Udah cherry apple bomb pula. Bom doang nggak ada Bom cherry doang apple ya? ya. Makanya- Enggak lah, oke lah. Apa tadi pertanyaannya? Yang ketiga akhirnya lu butuh duit. Oh, kapan gue memutuskan gitu ya? Menseriusi kopi gitu. Itu gue 2000, udah agak lama sih. Jadi gue mulai kopi itu 2012. Gue baru serius itu 2016. Setelah gue lulus, belum lulus sih. Jadi gue ngumpulin tugas S2 gue. Kalau di Australia itu lu nggak ada skripsi. Lu ngumpulinnya final project gitu kan. Wah, kalau gue kuliah di Aussie udah lulus gue tuh. Jadi gue hari itu ngumpulin tugas terakhir gue, terus udah tinggal nunggu graduation aja lah gitu kan. Oke. Udah ya gue udah pede pasti lulus gitu kan. Oke. Jadi gue waktu itu lagi di wine bar di Melbourne, sebelah Excel sebenarnya. Bukan sebelah lah, cuman berapa toko dari Excelnya Anthony yang Anthony kerja itu. Masih satu blok. Masih satu blok, cuma beda 3-4 toko doang. Gue lagi sore-sore, lagi senja gitu kan, lagi mau sunset. Terus gue sendirian. Gue mikir nih gue abis ini mau ngapain gitu kan. Karena gue udah lulus S2. Iya. Sekolah jauh-jauh, apakah gue mau di industri kopi doang? Apakah menjanjikan apa enggak kopinya gitu. Terus kalau gue di kopi pun gue mau ngapain di kopi. Waktu itu gue di Melbourne, pangkat gue waktu itu head barista. Terus gue co-own a coffee shop lah. Sampai sekarang gue masih co-owner di coffee shop itu. Tapi waktu itu Operator itu. Enggak, jadi operator itu dulu gue kerja di situ. Habis itu mereka buka cafe kedua, gue ditawarin jadi co-owner. Oke. Exchange skills dengan share lah gitu. Oke. Ya naruh duit juga sih, tapi nggak sebanyak teman-teman yang lain lah gitu. Yeah. Nah, gue mikir apakah gue mau di Melbourne? Yang waktu itu udah jadi coffee capital of the world dan kota-kota lain belum Hype Melbourne. Kalau sekarang kan udah banyak kota-kota di Indonesia aja udah menurut gua kualitas kafe dan kopinya sebanding if not better than Melbourne gitu ya. Jadi gua mikir waktu gua kalau gua di kopi gua mau ngapain? Apakah gua mau di kopi? Apakah enggak? Tapi waktu itu gua ada clarity bahwa gue pengen di kopi. Kenapa? Karena kalau konsep lu tau konsep ikigai itu kan, kayak what you can do best in the world. Pada waktu itu kopi. Oh ya, waktu itu gue nggak tahu gue one of the best in the world, tapi gue ngerasa gue punya potensi untuk jadi one of the best in the world. Karena gue suka industrinya. Pada waktu itu gue nggak tahu lagi gue mau ngapain soalnya gitu kan. Terus what can make money, ya bisa make money gitu kan. Habis itu kayak apa satu lagi ya kalau ikigai, apa yang bisa serve community kalau nggak salah. Apa yang ingin do good to the world gitu kan. Gue ngerasa ya kalau kopi karena sense of community-nya gede, waktu itu gue nggak kepikiran yang kayak sekarang gitu. Tapi kalau zaman dulu, oh ya gue bisa serve community gue kok, orang-orang yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk kalau minum kopi gue gitu. Terus kalau bokap gue bilang secara spiritual ada buletan keempat gitu, apa yang direncanakan oleh God for you gitu kan. Jadi dari waktu itu gue mikir 4 itu jawabannya mau gue puter kemana, kopi lagi, karena nggak punya skills yang lain. Jadi mau nggak mau waktu itu gue ya udah gue putusin gue bakal di kopi, dan karena gue putusin gue bakal kopi, akhirnya gue putusin untuk balik ke Indo karena gue nggak mau jadi barista. Maksudnya nggak mau jadi barista di belakang bar lagi. Why? Karena waktu itu gue udah 2012 udah 5 tahunan di belakang bar. Menurut gue kalau gue harus di Melbourne, gue bakal di belakang bar untuk foreseeable future gitu. Karena kan posisi gue tuh head bar, terus gue punya coffee shop itu yang lebih fokusnya ke brunch dibandingkan ke specialty coffee gitu. Jadi kalau gue stay di Melbourne, waktu gue mikirnya gue pasti bakal di belakang bar terus. Ada orang yang seneng kayak gitu, gue nggak terlalu seneng. Maksudnya at that point gue udah ngerasa cukup, gue pengen nyobain yang lain. Habis itu kebetulan seminggu setelahnya, kalau nggak salah gue liburan ke Indo.
ketemulah dengan bapak-bapak Common Ground. Oke. Emang udah temenan, tapi pas lagi catch up ngobrol-ngobrol, mereka nanya lu ngapain sekarang, udah kelar sekolah gitu-gitu, ngobrol-ngobrol, akhirnya align interestnya, align goalsnya, jadilah gue balik ke Indo 2017. Itu yang kayak di apa ya, diseriusin banget. Gue tahu gue punya, maksudnya gue pulang itu punya tujuan, gue mau seriusin di industri kopi gitu. Soalnya gue tahu tuh lu 2017 pulang, gue 2017 pergi gue ke Qatar. Iya, pas gue udah di Qatar, gue, wih ada bintang baru nih Indonesia, namanya Miki. Oke, ada statement lu yang menarik ketika lu ngatain kalau lu tahu lu one of the best in the world. At that point. Apa yang membuat lu merasa kayak gua one of the best? Jadi waktu gua jadi tukang buka tutup pintu, bokap gua selalu bilang, sebenarnya dari kecil sih, tapi apalagi waktu itu karena maksudnya itu lumayan experience yang sangat humbling gitu ya. Lu di Jakarta, di tempat gua grow up, gua lumayan privilege lah gitu kan, punya kehidupan yang sangat comfortable. Terus lu ke negara orang, terus lu harus jadi doorman, itu very humbling experience gitu. Tapi bokap gua bilang, lu ngerjain apapun, lu harus berusaha untuk jadi the best person in the world for that job. Kalau lu jadi tukang sapu, lu better make sure that you're the best tukang sapu in the world. Kalau lu jadi tukang buka tutup pintu, lu harus dengan bangga dan harus dengan kesadaran lu mau melakukan pekerjaan terbaik gitu kan. Nah, jadi waktu gua udah jadi barista, mentality itu masih kebawa gitu kan. Dan gua yakin karena gua senang di industri itu, dan karena gue senang, gue tahu gue bisa at least nyoba untuk jadi one of the best in the world untuk pekerjaan itu. Waktu itu sih, waktu gue udah compete soalnya. Itu gue udah compete, gue compete pertama itu 2014 apa 15 ya, Coffee and Good Spirits. 2016 gue udah compete barista. Tapi peringkatnya jauh banget lah, di bawah banget gitu di Australia. Tapi gue apa ya, waktu gue ngejalanin kompetisi apa segala macam, gue tahu gue nggak jauh-jauh banget dari top level lah gitu. Jadi ada potensi, gue tahu gue suka, jadi gue tahu jalannya. Kalau gue ke situ nggak bakal gue misalnya the best in the world di dunia finance misalnya, gue nggak ada background di finance gitu. Jadi ya gitu lah. Terus yang menarik lagi, lu selalu mention dari awal bokap lu gitu. Apa sih didikan ke bokap lu ke lu gitu yang membuat lu punya mindset kayak gue gak tahu seberapa dekat lu sama bokap lu, tapi deket sih. Ya, kalau sekarang dekat dulu nggak? Maksudnya menurut lu apa sih poin utama di luar tadi yang apapun yang lu kerjakan lu harus jadi the best di situ ya? Poin utama sehingga lu benar-benar serap itu dari bokap lu, dan lu apakah bokap lu tipikal orang yang kayak lu harus jadi gini atau lu tipikal kayak ya udah terserah lu mau ngapain aja, yang penting lu bertanggung jawab dengan pilihan lu gitu? Ya. Kalau di pihak lu gimana? Sebenarnya bokap nyokap sih, cuman mereka gedeinnya, maksudnya didikannya agak beda gitu. Jadi kalau sebenarnya sama bokap nyokap, dua-duanya selalu kayak ya itu terserah mau ngapain, tanggung jawab dengan pilihan lu gitu kan. Mereka backgroundnya apa? Dua-duanya lawyer. Oh, I see. Dua-duanya lawyer tapi nggak pernah maksa gue jadi lawyer. Mereka selalu parenting style-nya kayak, oh lu maunya kayak gini, ya udah jalanin. Selama lu nggak ngerugiin orang lain, selama lu di jalan yang benar, itu masih oke. Kalau bokap gue, karena dia dulu waktu sekolah lumayan bego, jadi dia nggak terlalu peduliin akademik. Tapi dia sekarang jadi notaris itu kan. Dia ngerasa di dunia notaris tuh dia bisa menjadi salah satu yang the best in the world gitu kan. Makanya dia mungkin imparting itu ke gue. Kalau nyokap gue dulu ngajarin lebih ke lu nggak apa-apa nggak juara 1 di kelas, lu nggak apa-apa nggak juara ini, nggak juara itu, tapi lu harus coba, lu harus try your best gitu kan, lu harus memberikan yang terbaik. Kalau hasilnya jelek nggak apa-apa, yang penting lu udah ngasih yang terbaik, dibanding lu juara tapi lu sebenarnya masih punya lagi di dalam lu ini masih bisa kasih usaha yang lebih baik gitu kan. Jadi gue dulu waktu sekolah gue lumayan bego, jadi SMP gue bangun jam 3 jam 4 pagi tuh dari SMP. Ngapain? Bikin PR, belajar. Jadi dulu jadi dulu nilai gue jelek terus gitu kan. Jadi gue
gue minta nyokap gue nggak bisa tidur malam soalnya, jadi gue kayak jam 8 jam 9 itu udah tidur, terus jam 3 minta dibangunin untuk latihan matematika, terus bikin PR, extra work lah gitu. Nah, nilainya nggak bagus-bagus banget sih, tapi at least gue tahu gue udah berusaha gitu kan. Ya nilainya juga nggak jelek-jelek banget, jadi gue dari dulu juga ya jarang juara 1, jarang banget, nggak pernah kali kalau waktu sekolah juara 1, tapi selalu nggak jauh-jauh dari top 10 lah gitu kan. Jadi nah itu si mentality dan disiplin itu yang akhirnya kebawa gitu. Tapi untungnya karena mereka juga nggak pernah, biasanya kalau disiplin selalu di-attach sama lu harus juara 1, lu harus juara 1, lu harus juara 1 gitu. Kalau ini untungnya disiplin dan mentality itu di-attach ke lu harus memberikan yang terbaik. Hasilnya apa ya terserah gitu. Terserah universe memberikan lu apa gitu. I see. Gila banget, bangun jam 3, jam 4 kerjain PR. Gua bangun telat, pergi ke sekolah, sebelum masuk kelas gua kerjain PR dulu tuh. Aduh, gua sekolah mah kacau banget. Terus kerjain PR dulu, terus udahlah nggak sampai sekolah gua lah. Dan selama di karir lu ya, di kopi nih ya, apa titik terendah lu? Dan lu bisa ambil pelajaran dari situ. Dan apa itu dulu deh, titik terendah lu. Titik terendah Nggak ada yang tinggi terus dulu ya? enggak juga sih, gue sering kalah sama gitu. Dan gue sering kalahnya kalau di kompetisi tuh nanggung gitu ya, juara 2. Gue sering banget juara 2 dulu. Titik terendah mungkin ada 2 yang kepikiran sekarang, tapi salah satunya terendah dan sekaligus tertinggi. Cuman yang pertama itu waktu gua 2018 gua kalah sama Aga. Itu tapi looking back sekarang, kalau gua nggak kalah di situ gua nggak bakal bisa jadi gue yang sekarang gitu ya. Karena waktu itu gua 2017 balik ke Indo, terus gue lumayan belagu lah, wah barista dari Melbourne ini itu. Gue ngerasa skill gue jauh di atas barista-barista Indonesia gitu. Karena ya mungkin pada waktu itu industri kopi di Melbourne dibandingkan Indonesia waktu itu baru mulai boiling gitu kan, baru mulai simmering, belum pecah gitu kan. Jadi gue ngerasa skill gue bagus. Jadi gue latihannya seadanya. Oh ya, menurut gue nggak ya mungkin ya. Tapi untuk ya gue ngikutin latihan standarnya Common Grounds pada waktu itu. Karena kan gue di Common Grounds. Yang sebenarnya nggak asal-asalan juga gitu, tapi nggak to the best of my ability gitu kan. Padahal gue dari kecil diajarinnya harus to the best of your ability. Waktu itu gue agak, karena gue sombong, jadi gue nggak to the best of my ability. Terus kalah. Di situ mindset gue berubah gitu, kayak gue bukannya bete karena gue kalah sama Aga, tapi gue lebih kayak kenapa sih gue nggak menang-menang mulu gitu kan. At that point gue udah kompetisi 4 tahun kan, capek juga men. Dan juara 2 terus, jadi kan banyak orang bilang kalau juara 2 itu lebih sakit daripada juara 3 dan seterusnya gitu, karena lu tahu udah bisa kepegang tapi miss gitu kan. Jadi waktu itu yang tadinya low point gue lumayan sedih. Terus gue tahu waktu itu tahun pertama Yoshi nggak compete lagi. Iya benar. Jadi yang tadinya juara 3 tahun berturut-turut, terus ada waktu itu kudanya gue dan Yesi gitu kan. Berarti Yoshi terakhir compete yang di Brazil kan ya? Enggak, Yoshi itu 2017 Korea. Oh iya, oke. 2018 yang Brazil. Korea terakhir, habis itu waktu itu ya jagoannya antara gua atau Yesi. Atau ada Jimmy sih dari Surabaya, tapi kan dia latihannya nggak terlalu sering di Jakarta. Jadi yang dari internal Common Grounds itu waktu itu gua main. Jadi gua ngerasa ada pressure juga. Nah, itu walaupun lowest point, tapi gara-gara itu gua jadi humble. Kedua juga gue jadi tahu gue harus latihan lebih keras lagi to the best of my ability. Mulailah dari saat itu gue bangun lagi jam 4 pagi latihan segala macam gitu. Yang terendah kedua adalah waktu nggak dipanggil masuk final di Milan. Gue tiap kali ngomong itu gue mau nangis men, karena gue nangis waktu itu. Karena gue usahanya keras banget. Kayak waktu itu nggak cuma usahanya keras, tapi gue ngerasa tanggung jawabnya itu gede banget. Dan gue ngerasa waktu gue nggak dipanggil masuk ke final, gue nggak gagal sebagai gue, tapi
gue gagal sebagai orang yang mewakili petani-petani, mewakili prosesor-prosesor, mewakili anak-anak. Odi tiap Odi waktu itu waktu gue WBC mau ke Melbourne, dia bikin kecil-kecilnya itu kan. Dia, Yesi sama Rena namanya di kantor. Mereka bikin itu. Mereka udah nggak dibayar overtime. Mereka datang jam 7 pagi, pulang jam 9, tiap hari berbulan-bulan gitu. Jadi waktu gue nggak dipanggil masuk final itu, rasanya tuh campur aduk banget deh, kayak kecewa banget. Tapi itu menurut gue, looking back gitu ya sekarang dan beberapa minggu setelah itu, kayak gue nggak bakal ngelakuin hal yang beda gitu, karena gue datang ke Milan waktu itu kita udah punya misi yang adalah itu gitu. Kalau misalnya gue pakai kopi lain misalnya atau masuk final tapi nggak menggunakan cerita itu, mungkin impactnya nggak bakal segede apa yang sekarang ada gitu. Jadi ya titik terendah biasanya selalu mempunyai kesempatan untuk jadi titik balik gitu. Menarik sih. Atau blessing in disguise. Ya, kalau misalnya si Miki ngomong dia pernah jadi doorman gitu ya, gua DO cuy. Gua datang ke Bandung nih buat kuliah, ya. Buat lu pada yang nggak tahu gua DO. Jadi gua kuliah di Unpar. Yeah. Gua kuliah di Unpar, gua teknik industri, gua kuliah di Unpar. Ini gua kuliah selama 7 tahun. Dan setelah 7 tahun gua masih DO. Itu S1. S1. Terus habis setelah itu buat menghindari amarahnya dari permaisuri Ibu Ratu itu dan bapak gua akhirnya ikut paman gua, dia punya toko bangunan di Parung di Bogor. Bro, gua bangun jam 4, jam 5 gua udah mandi, jam setengah 6 gua udah jalan, jam 6.30 gitu udah sampai toko, jam 7 buka toko, pulang lagi sampai rumah jam 7 malam tiap hari. Itu yang namanya hebel, pipa, besi, apa segala macam gua jualan semen, gua sedok batu segala macam itu gua kerjain semua. Tapi di satu titik gua merasa setelah kita kesini ya, secara gambaran besar balik lagi, kalau nggak ada itu nggak membentuk kita yang sekarang seperti ini gitu. Humbling experience atau misalnya di mana kita lagi besar kepala atau di mana segala macam, itu tuh kayak dot nyambung benang merah yang membuat kita sekarang menjadi seperti ini gitu. Nah, pertanyaan gua selanjutnya, ketika sekarang kan lu udah tahu nih, lu punya gambaran besar lu, tujuan lu ke depan bakal seperti ini nih. Apa sih sebenarnya motivasi utama lu yang jadi bensinnya lu buat gua harus jalur ke situ terus gitu? Kan bisa aja kayak kadang gue terlalu muluk-muluk nih ngurusin petani ribuan di Flores, gue harus ngurusin orang-orang, kru kalian banyak banget di SSG ya, belum dicatur. Lu sadar nggak betapa banyak Indian orang yang menggantungkan hidupnya ke lu? Dan lu jadi saluran berkat buat orang-orang ini gitu, buat tim lu dan sebanyak orang. Apa yang jadi bensin lu sehingga lu tetap ada di dalam jalur itu dan guideline lu gitu? Sebenarnya yang jadi bensin mungkin bukan motivasi ya, jadi fuel gitu ya, jadi bensin ya. Itu karena gua percaya dengan misi gua percaya dengan why-nya gua gitu. Jadi dan itu kayak tadi di episode yang satunya lu bilang kayak lu ya jadi lupa deh gua ngomong apa. Jadi si misi ini tuh karena kompetisi kita jadi belajar gitu kan. Nah, gue nemuin misi gue ini karena kompetisi juga. Jadi gue di WBC Boston dan Milan gue dibantu sama Hidenori. Bukan buat nyobain kopi, tapi lebih untuk brainstorming konsep. Kita berapa kali biasanya video call terus tektokan lah, nggak dibayar. Maksudnya dia nggak mau dibayar gitu. Dia dengan sangat berbesar hatinya dan bermurah hatinya, dia nggak mau dibayar karena dia somehow see something in me and believe in. Dia percaya dengan misi gue. Padahal waktu itu gue belum tahu misi gue apa. Jadi dia selalu nanya gitu kayak why lu tuh apa sih gitu.
Why lu apa? Dan gue muter-muter jelasin ini, jelasin. Gue tiap kali kalau sama dia bisa hampir 2 jam kali. Sampai 2 minggu sebelum WBC Milan, dia masih nggak puas dengan why gue. Gue bikin 11 halaman esai. 11 halaman esai. Lu jangan pernah mau di coach sama Hide. Jangan pernah mau di coach sama, karena dia setelah berkali-kali kalau sama gue dia nanya, I still don't know your why. Dia kayak and I don't think you know your why, dia bilang gitu. Jadi lu ceritain deh, lu kompetisi dari awal gimana, apa aja yang lu pelajarin, apa aja pelajaran-pelajaran itu dan apa yang lu aplikasiin supaya mudah-mudahan lu ketemu your why. Setelah 11 halaman itu dan setelah hampir 2 minggu deh waktu itu, akhirnya kita nemu why-nya apa. Why-nya ternyata ya itu mau jadi agen perubahan. Dan kayak gua pun tadinya nggak percaya dengan Indonesian Coffee. Guanya sendiri nggak percaya dengan Indonesian Coffee. Tapi waktu di Milan itu gue beneran percaya bahwa kopi ini nggak cuman rasanya enak, ya mungkin bukan yang paling enak di dunia gitu kan, tapi rasanya kompetitif. Karena tujuan gue bukan menang waktu itu, tujuan gue duel, kok mudah-mudahan menang gitu kan. Jadi kopinya kompetitif dan kopi ini menggambarkan banyak cerita lain di belakangnya gitu. Nah, yang jadi fuel gue adalah gue benar-benar percaya apapun yang kita lakukan di catur, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar, itu adalah akan menjadi agen perubahan di industri kopi Indonesia gitu. Dan maksudnya gue benar-benar percaya itu. Kenapa? Makanya gue pakai that's why I did what I did di Milan. Dan karena itu mungkin anak-anak di catur dan SSG juga ngeliat gitu kan. Dan mereka juga, gue sangat beruntung bahwa mereka juga percaya dengan misi itu gitu. Jadi yang bikin gue bangun tiap pagi, yang bikin kita pulang malam tiap hari adalah misi itu yang nggak bakal kelar-kelar gitu kan. Karena lu di satu area udah ngelakuin ini, tapi masih banyak area lain yang belum ke serve gitu kan, yang belum terlayani. Jadi ya itu yang menjadi fuel gue sih. Dan karena competitive spirit yang harus selalu lebih baik disatukan dengan misi agen perubahan itu yang akhirnya bikin kita selalu terbakar semangatnya. Berat banget. Lu gak menyangka keluar, ini kan pertanyaan ini dari gue kan? Gak menyangka, tapi ya kayak gue bilang tadi, kalau gue disuruh ngomong gak habis-habis ya. Oke. Mengacu ke agent of change gitu ya. Gak semua orang bakal punya misi yang sama dengan apa yang lu lakukan. Ya. Dan gak semua orang akan berpikir positif kayak Indian. Bakal ada orang-orang kayak bullshit banget lu agent of change. Indian yang lu kejar cuma cuan kan, yang lu kejar cuma jualan lu doang kan, yang lu kejar cuma ini doang kan, yang lu kejar cuma fame lu doang kan. Akan selalu ada hal-hal seperti itu yang dan lu pasti denger gitu. Gue juga ya dari dulu kita dibentuk dengan hal seperti itu gitu. Gimana lu punya mindset menghadapi itu? Apakah lu kayak ini pembuktian gua, atau kayak ya udah bodo amat gue jalanin aja gitu? Kalau lu menghadapi itu gimana? Apa ya? Ada nggak yang kayak gitu nyampe ke telinga lu? Ya pasti ada lah. Dan sebenarnya gue barusan ngatain lu sih sebenarnya. Ya maksudnya emang semuanya namanya catur bisnis, dan kita bahkan not even social enterprise ya, kita profit for profit company. Lu bukan NGO. Gue bukan NGO, gue bukan NPO, gue bukan social enterprise gitu kan. Tapi kita selalu jadi karena gue backgroundnya marketing, tiap kali mau bikin produk, mau bikin brand, mau bikin apa, kita kan mikirin value added-nya apa gitu kan, unique selling proposition-nya apa gitu. Nah, jadi gue selalu mikir apa kira-kira yang bisa menjual, apakah itu konsep, apakah itu barangnya gitu kan. Nah, tapi untungnya karena somehow apa yang diajarin orang tua gue masih agak-agak nempel, gimana caranya si produk yang gue jual ini gak cuman menguntungkan gue doang, tapi bisa menguntungkan
komunitas di sekitar gitu kan. Nah itu makanya yang bisa walaupun menguntungkan gue dan menguntungkan fame dan lain-lain, tapi mudah-mudahan itu juga orang-orang di sekitarnya kecipratan juga gitu, dan gue selalu nyari solution yang win-win-win, nggak cuma win-win doang tapi semuanya kebagian. Kalau di catur misalnya di kopi ya prosesornya dapat, prosesor lokal kita dapat untung, kita untung, customer kita juga dapat untung. Jadi sebenarnya lebih ke situ sih. Dan lagian gue juga nggak terlalu meduliin orang ngomong apa, karena lu bakal di apa namanya, di talk shit, di gosipin dan digibahin either way gitu ya. Lu mau ngelakuin apa juga lu pasti nggak bisa nyenengin semua orang gitu kan. Jadi mendingan lu ngelakuin sesuatu yang bermakna gitu. Kayak gue kemarin mikir waktu di Milan ya, gue kenapa nggak bawa maksudnya kenapa gue akhirnya tetap pakai kopi Indonesia, walaupun gue tahu untuk menang waktu itu bakal susah, bahkan untuk masuk final pun waktu itu gue kayak masuk nggak ya gitu. Tapi gue ngerasa ya gue kalau gue misalnya pakai Deborah pun kalau gue nggak masuk final bisa aja ada kemungkinan gue nggak masuk final juga gitu kan. Jadi mending lu might as well lu ngerjain sesuatu yang sangat bermakna. Kalau lu lewat, at least lu melakukan itu dengan sepenuh hati dan dengan ada maknanya gitu kan. Kayak ada puisi yang gue dengerin hampir tiap hari. Puisi bro, berat banget nih orang. Apa puisi itu? Ya puisinya judulnya If, Rudyard Kipling. Tapi gue bikin beberapa anak-anak kita gue suruh dengerin itu juga tiap hari. Apa tuh? Oh di salah satu. Apa tuh? If itu jadi pokoknya kayak if you can dream but not make your dream your master. Misalnya kayak lu bisa bermimpi tapi lu nggak jadiin mimpi itu sebagai tuan lu gitu. Apa misalnya lu if you can walk with kings, kalau lu bisa jalan dengan raja-raja tapi not lose the common touch. Jadi lu walaupun lu jalan dengan raja-raja tapi lu tetap bisa harus humble gitu. Nah di salah satu itu kayak ada line di mana kayak if you can risk all your winnings, kalau lu bisa menaruhkan semua kemenangan lu dan ketenaran lu dan apa yang waktu itu buat gua lumayan ter-attach ke peringkat 4 di dunia, and then gamble it with gamble all your winnings gitu, dan punya resiko untuk hilang semuanya, apakah lu masih mau gitu kan. Nah menurut gua waktu itu cerita kita yang sebagai agen perubahan, yang kopi Indonesia, yang kita punya faith yang di kopi Indonesia ini, menurut gue waktu itu worth it untuk risk everything. Oke. Dan juga lagian ya secara apa ya, secara morality, tapi secara bisnis juga gue catur. Kalau gue compete pakai kopi orang, gue ngomong apa tentang produk gue sendiri gitu kan, kayak wah Miki nggak pakai produknya sendiri berarti kopinya nggak enak dong gitu kan. Kayak Fugol nggak ngerosting kopi sendiri buat compete, enakan kopi Kenjun berarti. Ya maksudnya kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak waktu itu sih kalau gue mikirnya kayak gitu, gue semuanya align gitu kan, semua interestnya dan semua goalnya dan semua misinya waktu itu sangat make sense untuk menggunakan itu. Jadi ya seberapa besar tekanan di sekitar lu kayak waktu suka, oh lu gila nih semuanya jadi semuanya itu bilang gue gila. Bukan bilang gue gila sih, mereka tahu bahwa gue batu gitu ya. Kalau gue udah set goal ini, mereka maksudnya gue bakal kejar mati-matian gitu kan. Lu anaknya Fugol banget sih sebenarnya. Picture gue banget ya. Terus gue bakal kejar mati-matian dan gue akan berusaha to the best of my ability supaya hasilnya bagus. Tapi mereka juga sebagai orang-orang terdekat gue justru kayak Yanto, Yesi, Yoshi, itu mereka setiap hari nanya, lu yakin gitu kan. Karena mereka juga mau gue ya duel gitu kan. Karena waktu itu kita peringkat 4 yang adalah lumayan tinggi gitu kan, dan kita beneran punya kesempatan untuk
menjadi nomor 1 karena udah within reach gitu kan, udah within reach gitu. Dan apalagi di barista ya mungkin karena kita pengalamannya di barista udah panjang banget, kita udah tahu nih waktu itu dari peringkat 4 ke peringkat 1 apa aja yang harus di ini. Jadi begitu gue bilang gue mau pakai kopi Indo, mereka kayak lu ngapain gitu, kayak maksudnya what are you trying to do? Tapi akhirnya mereka menghargai keputusan gue dan untungnya karena mereka ngelihat gue ngelakuin itu bukan karena ego doang, karena ada misi di belakangnya. Mereka akhirnya mengsupport decision itu, belum tentu setuju ya, tapi mengsupport decision itu karena ya itu WBC gue dan itu cerita gue. Jadi itu tanggung jawab gue lah gitu kan. Tapi tetap ada yang nanya sih, dan bahkan kayak kita tiap kali nyobain kan kita nge-score sendiri gitu ya. Memang kalau kopi Indonesia sayangnya window-nya untuk dapetin kopi yang skornya tinggi itu kecil banget gitu. Lu miss 1-2 detik, lu miss 1-2 gram, itu window lu hilang. Dibandingkan dengan kopi yang enak ya, misalnya Wash Geisha lu meleset berapa gram juga masih drinkable lah. Iya gitu. Nah kopi kita pada waktu itu ya ini PR kita gitu kan, untuk proses kopi lebih bagus. Window-nya itu sangat kecil. Jadi kita tahu ini super risky tapi worth it. Kalian udah siap mulai besok dengerin puisi nggak? Hah? Ayo Moron. ada cerita gue ceritain ya. Oke. Jadi waktu itu gue paling bete kalau waktu gue dibuang-buang sama orang. Oke. Gue paling gak suka orang telat, gue paling gak suka orang buang-buang waktu gue gitu kan. Jadi lu awal banget datangnya. Terus jadi waktu itu gue mendelegasikan tugas bikin freeze distilled milk ke Odi sama Abe namanya, fermentation specialist kita gitu kan. Muka-muka lu nih muka tersangka. Tahu banget nih gue. Ini sama Gabriel nih ada bedanya nih. Ini perlakuan gimana? Nah, jadi waktu itu gue butuh susu itu karena 2 hari setelahnya maksudnya 2 hari kemudian apa sehari kemudian gue ngundang juri-juri nasional untuk nyobain kopi gue. Oh, bahaya. Terus mau rantru dong, udah mau jalan nih, udah mau rantru kan, gue mau ngundang mereka. Besoknya gue nyampe susunya apa ya, lupa diangkat atau ya pokoknya berantakan. Gue pagi-pagi jam berapa ya gue nyampe itu jam 6 pagi apa jam, pokoknya udah kayak udah di mana-mana lah gitu kan. Gue bukan tipe orang marah-marah. Gue bukan tipe orang maki-maki. Tapi ya gue strict lah gitu kan. Gue udah nggak bisa ngapain, gue sampai minum teh men. Gue jarang. Gue pikir daripada gue pegang HP, gue do something that I might regret gitu. Gue seduh silver needle gitu, minum. Baru gue teks Odi sama Abe, cuman WTF doang sama foto. Abis itu gue suruh mereka dengerin. Jadi gue di YouTube. Gue tuh sering dengerin David Goggins, motivational speaker, Jocko Willink, yang orang-orang Navy Seals gitu, sama gue ada video di YouTube gitu yang kayak motivational. Satunya lagi namanya dia pastor gitu, the hip hop preacher namanya. Jadi dia pendeta tapi preachingnya hip hop gitu. Anyway, jadi tiga-tiganya motivational speaker. Gue dengerin video itu tiap pagi untuk memotivasi gue dan membuat gue lebih disiplin gitu ya, setengah jam. Jadi sebagai hukuman mereka untuk missing out, gue suruh mereka tulis tangan. Itu video transkrip. Siap-siap lo ya, mati lu gue buat. Berapa menit? Setengah jam videonya. Setengah jam. Berapa halaman? 12 folio. Dikumpulin tiap hari Senin. Tunggu bentar lagi. Sejam gue buat video nanti. Kesatria Batang Hitam lu gue. Tapi gara-gara itu akhirnya mereka berdua jadi orang. Hilang buntutnya. Untung gue kagak kerja sama Miki ya. Kalau nggak tiap hari kena terus gue tulis folio aja ya.
Ya. Terus hal menarik ya yang gue tahu dari lu ya. Sekarang lu punya kayak habit lu tuh benar-benar terstruktur banget gitu. Kalau gue sebagai orang awam lihat lu tuh kayak apa ya bahasanya tuh kayak maniak in a good way gitu. Kayak benar-benar kayak psikopat, tapi psikopatnya di arah yang bagus gitu. Dalam artian kayak gini loh. Nggak, dalam artian kayak gini. Lu punya rutin, lu harus dengerin apa di jam berapa, apa. Lu pernah sepeda jauh banget, gue tahu itu. Gue nonton, dan itu awal-awal gue juga baru goes gitu ya. Lu orang gila banget nih, ya. Baru-baru ini lu ngelakuin 5 hari, lu cuma minum air doang. Gitu. Iya. Dan gue nggak tahu kegilaan apa lagi yang udah lu lakukan sebelumnya, gitu ya. Cuma yang jadi pertanyaan gue, semua hal yang lu lakukan susah, ya. Apa mindset lu jadi, oke, gue bisa lakuin ini, gue bisa lakuin ini, gue bisa lakuin ini. Di balik semua challenge yang lu lakuin gitu, apa yang bisa kayak gitu? Apakah ini emang dari didikan orang tua lu yang selalu do your best, atau sebenarnya ada alasan lain di balik itu? Apakah ada sesuatu kayak pengalaman buruk yang akhirnya gue bisa nih lakuin ini, atau apa? Sebenarnya gara-gara 2018 sih kalah. Jadi waktu itu gue segitunya lu traumatized, emotional deh. Jadi waktu gue mencari cara untuk gimana caranya gue bisa menang gitu ya. Gue ketemu beberapa narasumber, salah satunya David Goggins. Ya, dengan bukunya Can't Hurt Me dan Mentality-nya dia. Buku kedua itu namanya Mind Gym. Itu tentang sport psychologist yang handle Olympian dan atlet-atlet yang waktu draft pick bagus, tapi begitu pro league chaos. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Nah, jadi salah satunya adalah disiplin dan melakukan hal-hal yang humanly kita kira itu nggak achievable. Makanya gue selalu mencoba melakukan hal-hal yang nggak mengenakan supaya waktu kita dihadapi dengan kesulitan hidup, ya kalau kita karena di kompetisi, kesulitan kompetisi kan sering banget gitu kan. Tapi nggak cuma kompetisi doang sebenarnya, kesulitan hidup yang lain juga gitu kan. Kita itu udah terbiasa, otaknya udah kapalan untuk menghadapi masalah-masalah itu. Makanya gue selalu dengan sadar gitu ya, menaruh diri di kondisi-kondisi tidak menyenangkan gitu kan. Makanya sepedaan lah. Tadi lu bilang di episode kita kayak lu lari 5 kilo terus lu bilang sama World Berbers Champion. Gue juga gitu waktu gue sepedaan ke Jogja, di otak gue ngomong mental program gue yang lumayan panjang itu gitu kan. Diulang-ulang sama World Berbers. Udah gitu aja masih nggak World Berbers Champion bro. Benar. Tapi itu apa ya? Jadi lu membiasakan diri lu untuk menghadapi keadaan yang sulit. Tapi nggak cuman itu doang. Lu tahu bahwa keadaan sulit itu akan berakhir, gitu kan. Waktu misalnya nggak makan 5 hari. Gue sekarang tiap hari Senin nggak makan. Jadi hari Minggu terakhir nggak makan. Hari Minggu malam terakhir makan. Hari Selasa itu baru makan lagi. Hari Senin itu anak-anak semua internal meeting kita. Jadi intermittent fasting lu tuh 24 jam tuh? 36 jam? 36 jam tiap minggu. Kuat gak ya gue ya? Tapi itu untuk mengkondisikan, tapi karena kerjaan gue, kita harus nyobain banyak minuman gula-gula lah, minuman alkohol lah, makan inilah. Jadi itu selain memberikan kesempatan perut gue untuk istirahat, tapi juga untuk menaruh dengan sadar mindset bahwa gue dengan sengaja mau melakukan sesuatu yang sulit tanpa disuruh orang, tanpa terpaksa, dengan sengaja gue melakukan ini supaya nanti begitu ada keadaan sulit yang terjadi kapanpun di hidup, di kompetisi, itu gue tahu gue udah biasa kok, gue udah kapalan nih, gue udah kapalan, gue tahu ini gue bisa lewatin dan ini akan berakhir. Karena hidup kan nggak cuma gini gitu, hidup ada gini, ada gini, ada ini. Nah itu lo membiasakan di sini, biasain di sini gampang nih, biasain di sini yang susah gitu kan. Gitu sih kira-kira. Ngerti sih, gue nangkep sih. Kayak ya sebenarnya apa yang lu pikirkan sama kayak apa yang gue lakukan juga di sini. Gitu. Apalagi kalau yang masalah menempatkan posisi lu dalam posisi yang sulit, gue sama Mendy tiap hari sulit hidup gue. Serius. Dalam artian kayak gini, Mendy adalah orang yang sangat terstruktur,
disiplin, segala sesuatu ada plannya. Gue orangnya begini-gini nih, ya. Jadi gue melakukan apa yang gue mau, tapi kadang ada hal-hal yang harus mendisiplinkan diri. Tapi itu susah rasanya. Jadi kayak lu membengkok, lu meluruskan sesuatu yang udah kusut banget, sakit, tapi in the end itu sangat berguna buat lu gitu. Karena dengan lu terbiasa kayak gitu, lu konsisten kan buat memikirkan hal-hal yang ya udah emang gua harus ada di jalur ini gitu. Kalau gua belok, ya gua nggak akan bisa selesaikan ini. In the end kayak gitu. Gila sih lu. Gue kalau jadi orang kayak lu, gue nggak kuat sih. Yang kesian anak-anak di kantor sih sebenarnya. Kelihatan tuh mukanya kesayangan lu atau apa? Karena gue sampai hari ini pun datang jam 7 pagi gitu. Kadang-kadang udah nggak kompetisi aja. Kemarin gue ngapain ya di rumah? Gue udah bangun, gue udah kelar stretching, udah kelar olahraga. Ya udah kantor. Mereka stres ya ngeliat bosnya datang jam 7, pulangnya malam. Kalau anak-anak gua kemarin pas gua udah mau berangkat ke Melbourne, udah mau merdeka mereka. Detik kaki gua keluar dari pintu ini, takbiran. Party. Majikan Nurgi. Langsung takbiran. Jadi kebun binatang nih gua. No, dimulai. In term of kompetisi, menurut lu, ini yang gua pelajari ya ketika gua pulang dari Melbourne ya. Gua melihat negara-negara mereka punya culture specialty coffee dibentuk oleh kompetitor mereka ketika dibuat. Gue melihatnya kayak gitu. Negara-negara yang kayak Ceko, yang menurut kita mereka sorry to say tapi ekonominya nggak sebagus Polandia apa segala macam. Tapi mereka punya kompetitor yang emang punya misi besar dan mereka punya prestasi yang bagus banget sehingga apa yang mereka lakukan efeknya dampaknya gede banget ke negara mereka gitu. Lu lihat apakah kompetisi ini sebenarnya berpengaruh, impact-nya gede ke industri kita atau enggak? Itu dulu deh. Gede sih, banyak orang banyak kompetitor dari negara-negara barat biasanya yang berpendapat bahwa kompetisi itu nggak ada gunanya, nggak ada impactnya selain buat diri mereka, dan kalau nggak peringkatnya nggak bagus, diri mereka pun nggak dapat impactnya gitu. Tapi menurut gue di Indonesia relevan banget dan negara-negara lain gitu ya. Kenapa? Karena kita negara yang penghasil kopi, peminum kopi, doyan ngopi gitu kan. Jadi impactnya tuh bener-bener berasa. Kayak dari pengalaman sendiri aja, setelah gua 2019 juara 4, impact di hidup gua sendiri aja gede banget. Tapi juga karena kesempatan yang diberikan ke gua, platform yang diberikan ke gua, itu bisa membawa perubahan ke teman-teman lain gitu kan. Dan orang lihat itu, bisnis-bisnis yang lain pun nggak mau ketinggalan gitu kan. Itu mereka pasti akan nge-push dirinya juga untuk supaya bisa on the same level. Kompetitor-kompetitor lain kalau masih berharap menang, dan waktu itu gue masih compete lagi gitu kan. Kalau mau berharap ngalahin gue, mereka harus maksa dirinya untuk bisa ada di level yang sama. Di level yang sama dong, karena kan mereka orang kompetisi, apalagi kalau yang udah pengalaman gitu, mereka kan mimpinya pasti pengen menang juga, pengen mewakilin Indonesia juga gitu. Karena ada orang-orang yang kayak gini, menurut gua di negara dengan market sebesar Indonesia, dengan fanatisme kopi Indonesia, itu akan mendorong industrinya gitu kan. Itu bakal gila banget, dan yang penting juga sebenarnya itu ngerubah mindset orang-orang bahwa sekarang itu udah achievable. Kalau dulu Indonesia belum pernah masuk final gitu ya, di cabang apapun gitu. Kayak jauh banget gitu kan. Benar. Kayak ya kita dulu masuk semifinal misalnya udah seneng. Iya benar. Gitu kan. Ya. Karena sebelum Yoshi dulu nggak pernah ada yang masuk semifinal. Benar. Gitu kan. Itu udah prestasi tertinggi gitu. Iya. Jadi itu tuh udah kayak, itu nunjukin ke orang-orang lain bahwa oh, kita nggak sejauh itu loh. Bener. Kayak gue tahu kok Miki dia kerjanya Kamar Gas, gue tahu kok Fugo down the road di Bandung gitu kan. Kayak dia bisa, masa gue nggak bisa gitu. Iya benar. Kayak dulu orang nggak tahu bisa lari 1 mile dalam 4 menit.
dulu rekornya gitu kan nggak pecah-pecah. Terus ada satu orang Eliud Kipchoge pecahin. Iya, jadi biasanya kayak gitu cuma butuh orang untuk ngedobrak pintunya, habis itu banjir gitu kan. Nah ini sekarang kita ada di momen dimana udah Indonesia di ajang World Coffee Competitions itu udah dianggap sebagai salah satu force gitu ya, karena nggak cuman barista doang, nggak cuman misalnya brewers doang, apa coffee and good spirits doang, tapi udah banyak cabang yang, apalagi tahun ini banyak banget gitu kan, masuk final semua. Jadi lu udah kayak dimension di satu kategori dengan US, dengan Japan, dengan Swiss yang langganan final dalam tanda kutip. Gitu. Setuju sih. Gua sampai buat statistik mini gua. Gua selalu membuat statistik dan gua tahu yang masuk final ini negara mana aja nih. Betul mana? Tolong air dingin putih. Nggak apa-apa kan? Enggak. Ini yang berdua ini nggak boleh dikasih napas mereka. Suruh nulis puisi loh, Mbak. Biar customer service gua kan. Wih, 9 mas. 9. Nah, aja. 825. Berapa tadi? 8 lah. Apa tadi? Oh itu, gue buat statistik. Oh, statistik, yes. Dan gue sadar semenjak 2017 atau 18 akan selalu ada 3 kompetitor Asia masuk ke dalam final. Khusus brewers, khusus barista. Gue juga melihat at least 2 selalu ada. Nah, ini nyambung ke gue ngobrol sama Aga di belakang. Jadi gue ngobrol sama Aga, gue bilang, Aga, gimana menurut lu kompetisi? Akan seperti apa tren kita ke tahun-tahun mendatang? Aga Rocheska apa? Aga Rocheska, ya. Bukan Aga yang ngalahin lu memberikan motivasi ya. Terima kasih Aga. Ntar Aga kesini nih. Ada api ini Miki nih gue kalah terus. Menurut si Aga kayak gini, level kompetisi yang diberikan oleh komputer Asia tuh levelnya makin ekstrim. Apalagi kalau kita ngomongin latte art ya. Iya gila. Kata dia kayak, bro, gue pergi ke Ona, si Victor buatin gue hoaxnya dia tuh, anjir kata gue, lu masih peringkat 5 kayak gini, gila banget. Dan menurut si Aga kayak gini, iya, gue sebagai orang Eropa ketika gue latihan, itu paling gede jam gue latihan 3 jam kata dia. Apalagi kalau orang kayak gue latihan 1-2 kali, gue udah tahu gue mau ngapain, udah gue kelar gitu. Ngapain gue habisin waktu gue buat latihan, hidup gue ada yang lain. Lu lihat kompetitor China kata dia, lu lihat kompetitor Taiwan yang 1 hari latihan 8 jam. Dalam hati gue ketawa, gue juga kayak gitu. Gue juga kayak gitu, cuma gue diem-diem aja. Dan menurut gue, mungkin kita punya sifat kerja keras sebagai orang Asia itu jauh lebih gede daripada mereka gitu ya. Tapi yang kurangnya kita adalah kita kurang. Kita bego. Bukan kita bego, enggak. Informasi yang masuk kita tuh selalu telat. Mereka selalu dapat duluan di sono gitu. Dan segala contoh gini lah, kita mau compete, ya kita mau tanding dengan negara lain. Gua aja harus nontonin Jerman Brewers Cup, US Brewers Cup, Cina ngapain, siapa ngapain. Gua harus lihat duluan petanya, baru gua bisa tarik benang merah gua kan. Tapi mereka udah punya informasi itu duluan di depan gitu. Sedangkan kita selalu terlambat. Nah makanya gua bilang ke orang-orang, kita nggak bisa lah berkompetisi dengan standar kayak dulu gitu, yang John 2018 ngomongnya apa, lu ikutin itu semua sama gitu. Siapa dengan logatnya apa lu ngomongin kayak gitu, lu samain juga logatnya kayak gitu gitu. Dan nggak bisa. Dan masing-masing dari kita harus apa ya, nge-push diri sendiri supaya kita emang ada di world level gitu. Dan bro, ketika lu ngomongin kayak sekarang nama kita ada di peta kompetisi gitu, ya itu ketika nama gue diumumin di final. Dan ketika semua ini udah kelar, gue cuma ngomong ke Mbak Mira, Mbak, kita terima kasih sama Tuhan berhasil ngasih nama kita di peta Brewers gitu. Dan di satu sisi, ya balik lagi gue bilang dulu, gue merasa nggak layak banget buat dikasih Tuhan kepercayaan melakukan hal ini gitu. Tapi yang maksudnya inti poinnya kayak gini, gue tuh pengen orang-orang sadar kompetisi itu bukan buat kita pamer-pameran gua paling jago sebenarnya. Kalau mau ditilik lagi beneran ya, ini membetulkan apa ya, membuat hidup lu tuh menjadi lebih lurus gitu. In term lu of kerja, cara berpikir lu, cara apa segala macam. Nah menurut lu gimana? Dari segi kompetisi ini, seberapa butuh orang ikut kompetisi? Dan apa sih sebenarnya mindset yang orang harus punya ketika dia
mau berkompetisi gitu. Karena ini ada orang-orang di luar yang akan melihat kayak, ya lu kompetisi lu cuma ajang pameran lu kopi mahal, sponsor lu gede, yang kayak gitu-gitu loh. Tapi orang nggak merasakan apa yang kita rasakan gitu ya ketika kita berkompetisi gitu. Nah, kalau dari lu menjelaskan sisi itu gimana? Dari segi knowledge aja, lu kompetisi penting banget karena itu kalau gue sih merasanya terpaksa untuk mencari ilmu karena kompetisi. Lu harus belajar, nggak cuman belajar bikin kopi doang, tapi lu harus belajar presentasi. Kayak gue yakin lu dulu presentasi nggak selancar itu, gue juga dulu presentasi nggak selancar itu. Gue orangnya lumayan introvert dan gue lumayan pemalu gitu ya. Gue dulu kompetisi pertama-tama nggak keluar gitu kan, saking nervousnya gitu kan. Itu yang setelah gue nggak kompetisi pun sekarang misalnya ada acara apa atau gue ketemu orang untuk pitching ideas atau apa, itu gue sangat terbantu karena gue sering presentasi di kompetisi gitu. Jadi dari segi perjalanan pribadi pun itu udah sangat membantu perkembangan diri lu sendiri gitu. Dan kadang-kadang dari situ lu juga bisa menemukan panggilan hidup lu gitu kan. Oh iya benar. Ya kan, kayak nggak cuman berkembang tapi panggilan hidup. Lu tahu biasanya kalau kompetitor yang serius itu udah sangat mengenal dirinya, karena kompetisi susah kan. Lu antara lu kompetisi sekali terus udah this is not for me, atau lu keep going gitu kan. Nggak ada orang yang kayak cuman 2 kali terus udah, nggak. Maksudnya jarang banget orang yang kayak gitu, karena antara lu kapok atau lu masuk ke rabbit hole, ketagihan gitu kan. Jadi itu menurut gua ya super important gitu untuk kompetisi itu. Jadi ya, it's a very good way, dan juga itu ngebantu nge-push industrinya satu sama lain gitu, karena dan kopi kan walaupun kompetisi tapi spirit kekeluargaannya kenceng gitu kan. Benar. Jadi lu sama-sama memajukan industri kopi lu yang akhir-akhirnya bisnis kalian masing-masing yang untung gitu kan. Makin banyak orang yang minum kopi misalnya, atau sama-sama nge-push quality gitu. Jadi ya. Kalau gue melihat itu sih, kompetisi apalagi segala standar yang dipakai di dunia di kompetisi akan selalu dibawa ke industri, ke negara masing-masing gitu. Dan nggak akan bisa kita kebahas metode seduh di channel YouTube lu, di channel Football, di Instagram kita kalau itu nggak mulainya dari kompetisi duluan, ngerti kan? Dan movement itu emang akan selalu ada di kompetisi. Dan menurut gua industri ini secara global ya digerakkannya sekarang oleh kompetisi, bukan kayak dulu gitu. Kalau dulu kan emang trade commodity kan ya. Kalau sekarang ya kompetisi yang menggerakkan movement ini. Kalau di pandangan gue kayak gitu. Ya kalau misalnya ada cerita lucu nih, kayak misalnya ya dulu latihan gitu ya, kayak ngomong aja susah gitu. Ya gue juga kayak gitu. Tapi sekarang kayak ya ngomong kita jadi lebih lancar gitu ya. Ada yang tinggalnya di Riung Bandung, logatnya jadi logat Carlos Escobar. Coba lu presentasi dulu. Logatnya jadi today my name is Gabriel from Bandung. Ya, oke. Gila, banyak banget sih insight gue dapat dari lu. Mesti gue menang dulu ya, baru lu mau ngomong sama gue gitu ya. Enggak lah. Jujur gue sebelum lu menang gue nggak kenal sih. Gue malah bisa ngeliatnya Wendy. Iya. Kan cup taster sama segala macam saya lihat. Lu mau tau cerita lucu nggak? Apa? Ketika cup taster, ketika kita lagi istirahat, lu pergi beli silin. Beli apa? Oh iya. Ada gue di sebelah lu. Difotoin dari dalam belakang. Terus anak-anak lebih pilih lu daripada pilih gua. Karena kita berdiri sebelahan, bro. Manusia ini lebih senang kalau ada lu di sini daripada ada gua, gitu. Tapi ya apa ya? Gue bukan tipikal orang yang harus banget kayak, wih Niki apa kabar gitu-gitu. Gue bukan tipikal kayak gitu. Dan ya gue juga bukan tipikal ya, gue harus prove something ke lu, jadi gue harus bisa itu dulu. Tapi ketika gue ngomong dan gue tahu lu seperti apa, dan menurut gue ada frekuensi yang sama di antara omongan kita, gue ngerti
akhirnya gue menangkap gambaran kayak sampai di titik ini apa sih yang sedang lu kerjakan, gue menangkap gambaran itu sih. Dan gue berharap ada orang-orang di luar sana, teman-teman kita yang penggiat di industri kopi ini juga punya hal yang sama. Karena Indian ketika lu bekerja hanya buat diri lu sendiri, lu hanya dapat duit buat lu makan, kelar, pulang, tidur, besok lu kerja lagi, dan lu happy hanya dengan kerjaan lu, tapi nggak ada kontribusi lu buat orang di sekitar lu, menurut gua ya lu egois ya. Indian lu siapapun lu juara tapi nggak ada impact yang lu kasihin ke sekitar lu, menurut gua ya sayang aja gitu. Yeah. Dan maksudnya dengan ada, bukannya salah sih, cuma sayang aja. bener sayang aja, nggak salah nggak, itu hidup mereka gitu. Tapi menurut gua sayang aja. Dan ketika menurut gua impact pertama kali orang Indonesia buat segede ini di industri kopi, gue sebagai pribadi, gue berterima kasih banget ada orang yang kayak lu, yang akhirnya menemukan why lu, terlepas lu mau menang mau kalah, tapi lu tetap berjalan dengan itu gitu. Dan gue berharap orang-orang yang nonton video ini, selain lu subscribe dan like video kita, ya, tapi lu bisa mempelajari, maksudnya ya motivasi apa yang lu dapetin dari Miki gitu. Kalau menurut gue ya, nggak semua orang punya ini gitu. Nah, mudah-mudahan sih kalau gue sih sebenarnya gue ngelakuin ini karena ini misi gue gitu ya. Tapi bukan berarti ini misi lu. Benar. Bukan berarti ini misinya Jiki, Pak Odi. Setiap orang punya suaranya masing-masing dan punya platform masing-masing dan punya misinya masing-masing. Gue cuma berharap sebagaimana gue telah terinspirasi oleh orang-orang sebelum gue, mudah-mudahan cerita gue, cerita lu itu bisa membawa orang-orang lain ke level yang lebih di atas kita gitu kan. Karena ya kita kan istilahnya we're standing on the shoulder of giants gitu. Kita cuma berdiri di pundaknya pendahulu-pendahulu kita gitu kan. Benar. Mudah-mudahan gara-gara orang lihat ini video ini ada jadi world champion one day. Yes, gitu amin. kan. Amin. Mudah-mudahan anak-anak yang di sini ngelihat kita nggak ngelihat cuma menangnya doang, tapi ngelihat pas lagi kalah. Karena pas lihat lagi menang gampang men. Bener. Happy semua. Bener. Waktu gua nggak masuk final, pulang ke Indo, agak nunduk juga bro. Tapi mudah-mudahan mereka yang lihat ini, mereka sadar bahwa mereka harus nemuin misinya supaya waktu lagi senang dan waktu lagi susah nggak hilang kakinya, nggak rontok gitu ya, nggak hilang arahnya gitu. Karena kalau lu nggak punya misi, nggak punya suara lu sendiri, begitu keadaan sulit gampang hilang gitu. Oke, terima kasih Bapak Miki sudah berbelas kasihan mau ngajakin gua podcast. Akhirnya kita punya konten sama Miki yang dimana ini mengabulkan impian manusia ini. Jangan lupa teman-teman subscribe channel So Good, like video mereka, habis itu subscribe kita, like semua punya kita, dan jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee Fugo. Sebelum harga naik loh. Dan jangan lupa beli dagangan-dagangannya SSG. Ada Aquacon, ada Water Brewing, ada apa banyak kan? Ada Paragon. Ada Paragon. Oh, lu bawa Paragon? Iya. Mau? Coba. Boleh dong. Ada bawa? Ada bawa. Tapi masih dingin nggak bijinya? Atau coba aja. Wih, menarik. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Sip. Ciao, bro. Thank you. Thank you.